Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Termodinamika Teknik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari entropi, yaitu perubahan entropi terhadap atau pada cairan dan benda padat. Namun, sebelum membahas perubahan entropi pada cairan dan benda padat tersebut, maka kita akan membahas dasar persamaan perubahan entropi, yaitu perubahan entropi dalam hubungannya dengan TdS. Bentuk diferensial dari persamaan kekalahan energi untuk suatu sistem tertutup stasioner atau massanya tetap yang mengandung zat kompresibel sederhana dapat ditunjukkan melalui proses interval reversible sebagai dh internal reversible atau yang bisa dibalik dikurangi kerja internal reversible out, atau boleh diartikan lain yaitu energi masuk dikurangi energi keluar. Ini hasilnya adalah DU atau energi dalam, dengan dh adalah TdS dan dw-nya adalah PdV, tekanan kalikan volume. Sehingga di sini untuk TdS ini sama dengan DU ditambah PdV, dalam satuannya adalah kilojoule, atau TdS sama dengan DU kecil ditambah PdV dalam satuannya kilojoule per kilogram. U di sini dibagi massa maka akan menjadi kecil. Selanjutnya, persamaan ini dikenal dengan persamaan TdS pertama atau persamaan Gibbs. Sedangkan untuk persamaan TdS kedua diperoleh dengan menghilangkan DU dari persamaan 11 ini menggunakan definisi entalpi, di mana untuk definisi dari entalpi yaitu H sama dengan U ditambah PV. Jika diturunkan, maka menghasilkan DH sama dengan DU ditambah PdV ditambah VdP. Ini diturunkan berarti persamaan diferensial untuk UV kalau di dalam matematika. Sehingga di sini kalau saya mencari nilai dari DU, maka kita dapatkan persamaannya adalah DH minus PdV minus VdP. Jika hasil ini atau DU-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan 11, maka kita mendapatkan TdS sama dengan DH dikurangi VdP. Di mana untuk gas ideal yaitu DU-nya adalah CVDT dan DH-nya adalah CPDT, di mana CV ini adalah kapasitas panas pada volume konstan, sedangkan CP adalah kapasitas panas pada tekanan konstan. Hubungan implisit untuk perubahan diferensial dalam entropi atau ds-nya diperoleh dengan pemecahan dari persamaan 11 dan persamaan 12 menjadi, kalau ini kita jadikan ds-nya saja, maka dia akan dibagi T, ataupun yang ini maka sama akan dibagi T, sehingga hasilnya adalah ds sama dengan DU per T ditambah PdV per T serta ds sama dengan DH per T dikurangi VdP per T. Sedangkan persamaan perubahan entropi pada cairan ataupun padatan didapatkan dari penyederhanaan persamaan 13 barusan dengan mengasumsikan bahwa cairan dan padatan adalah zat yang tidak dapat dimampatkan atau incompressible karena volume spesifiknya hampir konstan selama proses atau dV adalah sebanding atau sama dengan 0, dan dapat ditulis menjadi ds sama dengan DU per T atau sama dengan C dt per T, di mana CP sama dengan CV sama dengan C.
dan DU sama dengan C dt untuk zat yang tidak mampu mampat, sehingga perubahan entropi selama proses dapat diturunkan dari persamaan integral S2 minus S1 ini adalah perubahan entropi sama dengan integral dari daerah 1 menuju 2 C dikalikan T dikalikan dt per T sebanding dengan C average atau rata-rata ln dikalikan ln T2 per T1. Satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin. Sedangkan hubungan untuk proses isentropik, cairan dan padatan diperoleh dengan pengaturan relasi perubahan entropi di atas adalah sama dengan 0. Sehingga persamaan untuk perubahan entropi pada proses isentropik ini kita dapatkan S2 minus S1 sama dengan C average ln T1 per T2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa T2 sama dengan T1. Artinya bahwa suhu zat yang benar-benar tidak mampu mampat adalah tetap konstan selama proses isentropik. Oleh karena itu, proses isentropik zat tidak mampu mampat, zatnya juga termasuk isotermal. Ini adalah teori tentang perubahan entropi pada cairan dan benda padat. Agar Anda mengerti fungsi dari persamaan ini, seperti biasa saya akan memberikan soal yang Anda harus kerjakan. Soalnya adalah metana cair umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi kriogenik. Temperatur kritis metana adalah 191 Kelvin atau minus 82 derajat Celcius. Oleh sebab itu, metana harus dipertahankan di bawah 191 Kelvin untuk mempertahankannya dalam fase cair. Sifat-sifat metana cair pada berbagai suhu dan tekanan diberikan dalam tabel. Tentukan perubahan entropi metana cair karena mengalami proses dari 110 Kelvin dan 1 megapascal hingga 120 Kelvin dan 5 megapascal. Di sini yang dicari, hitunglah yang pertama adalah perubahan entropi menggunakan tabulasi properti atau tabel, dan yang kedua adalah perubahan entropi selama proses metana cair sebagai zat yang tidak mampu mampat, dan yang ketiga adalah berapa persen kesalahan atau error yang terjadi ketika memperkirakan metana sebagai zat yang tidak mampu mampat. Oke, di sini saya berikan kisi-kisinya. Yang pertama, Anda harus menulis apa saja yang sudah Anda ketahui. Pastinya di sini adalah untuk T1-nya yaitu 110 Kelvin. Dan di sini adalah MPa, itu adalah tekanan, berarti P1. Kemudian di sini adalah T2 dan di sini adalah P2. Dari tabel ini maka Anda menentukan berapa S1-nya atau entropi daerah 1 dan entropi daerah 2. Berarti melihatnya seperti apa? Di sini ada temperatur 110 K. Kemudian Anda cocokkan dengan tekanannya berapa, sehingga Anda dapatkan nilai dari rho, entalpi, kemudian entropi, dan kapasitas kalornya. Setelah Anda mendapatkan daerah 1, Anda mencari daerah 2. Kemudian untuk menjawab pertanyaan A, yaitu perubahan entropi, pastinya adalah S2 minus S1. Atau Anda boleh tulis delta S sama dengan S2 minus S1. Kemudian setelah Anda dapatkan untuk yang A, ke pertanyaan yang B, yaitu perubahan entropi selama proses metana cair sebagai zat yang tidak mampu mampat. Ingat di sini perubahan entropi selama proses,
berarti kita menggunakan persamaan yang ini. S2 sudah Anda ketahui, S1 sudah Anda ketahui. Ini bisa langsung di sini. Jadi C average lan T2 per T1. Untuk C average berarti Anda harus memiliki CP-nya. Average itu berarti rata-rata. Kalau ada CP daerah 1 dan CP daerah 2, maka hasil rata-ratanya berapa CP tersebut. Semoga Anda memahami ya bagaimana cara merata-rata jika ada dua angka yang atau nilai yang berbeda. Ini jawabannya setelah CV average, Anda tinggal menghitungnya dengan ln T1 per T2 dan Anda bisa mendapatkan jawaban dari B. Selanjutnya, berapa persen kesalahan error yang terjadi ketika memperkirakan metana sebagai zat yang tidak mampu mampat? Di mana Anda yang pertama ini mendapatkan adalah perubahan entropi, yaitu perubahan entropi aktualnya. Kemudian yang kedua ini adalah perubahan entropi idealnya. Sehingga untuk mencari nilai error, maka yaitu entropi aktual dikurangi perubahan entropi ideal dibagi perubahan entropi aktual. Oke, saya ulang lagi untuk menghitung errornya, yaitu perubahan entropi aktual dikurangi perubahan entropi idealnya dibagi dengan perubahan entropi aktualnya. Semoga Anda bisa mengerti dan mendengarkan apa kisi-kisi yang saya berikan ini, dan semoga membantu Anda dalam menjawab. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi saya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.